Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Syukur Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pertemuan kedua kuliah mengenai penjaminan dan pengendalian mutu. Ya, tema kita hari ini adalah mengenai dimensi dari kualitas. Ya, syukur Alhamdulillah kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Kita ucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada yang memberi ilmu. Allahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Apa bahan kita pada hari ini? Kita bicara mengenai apa? Dimensi kualitas. Jadi kalau dibilang dimensi, ya artinya sudut pandang, ya dimensi. Contohnya ada benda dua dimensi, ya. Ada benda tiga dimensi. Artinya ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, ya kan? Tapi kalau dibilang benda empat dimensi, mulai kita kebingungan. Bagaimana menggambarkan benda empat dimensi, ya kan? Nah, sekarang kita bicara mengenai dimensi quality. Jadi ada delapan dimensi mengenai keinginan customer ini. Jadi keinginan customer itu bisa dilihat dari delapan sudut pandang, ya, atau dari delapan kepentingan, ya. Kita lihat di sini, kita lihat ada delapan lingkaran di sekeliling dari eh, dimensi of quality ini. Kita lihat secara singkat ya. Pertama itu performance atau kinerja. Jadi kalau seorang eh, penyuka mobil balap, tentunya dia ingin mobil balapnya itu performanya ya seperti mobil balap, cepat gitu kan. Kemudian lajunya cepat, kemudian awal-awal juga akselerasinya juga cepat, ya kan? Dan dia bisa menembus udara sehingga mempunyai kecepatan yang maksimal. Jadi kecepatan performance, ya kan. Tapi kalau misalnya kita untuk membeli HP, performance-nya barangkali ketahanan gitu ya. Misalnya bisa nelepon, nah itu performance. Jadi performance adalah kinerja yang diinginkan oleh si customer. Lain-lain customer, lain-lain performance yang ingin diharapkan, ya kan? Kemudian yang berikutnya ada namanya reliability, keandalan. Nah, kalau kita beli satu produk, bagaimana keandalannya? Bisa diandalkan nggak gitu? Misalnya handphone, diandalkannya apa sih handphone itu? Ketahanan baterainya kah? Kemudian kekuatannya meng- menangkap sinyal yang lemah kah? Jadi ini reliability, bisa diandalkan. Kemudian ada lagi durability, nah, durable, ketahanan ya. Tadi keandalan, ketahanan. Ini mirip-mirip lah, ketahanan ya. Kalau durability itu contohnya baterai barangkali. Baterai itu durability-nya berapa lama? Ada yang 1 jam aja, ada yang sampai 1 hari, ada yang cuma bisa 1 minggu. Nah, durability, berapa jangka lamanya, ya kan? Ini semua produk bisa ada durability-nya, ya kan? Misalnya kalau kita lihat makanan, makanan itu daya tahannya berapa sih setelah di packing, ya kan? Ada yang dibungkus daun pisang bisa jadi tahan cukup lama, 2 hari, 3 hari. Ya. Kalau dibungkus dengan styrofoam cuma berapa hari. Jadi ada masalah ketahanan. Ada lagi service ability. Nah, kalau kita beli produk, kita mulai berpikir, kalau produk ini rusak, gimana perbaikinya? Saya beli kulkas. Kulkas itu kalau rusak, apakah cepat diperbaiki? Nah, ini kan orang mulai beli produk itu mikir, kalau rusak gimana? Nah, kalau misalnya rusak tak bisa diperbaiki, nah ini berarti tidak memenuhi dimensi dari kemampuan atau untuk diperbaiki. Kemudian estetik. Nah, estetik ini bisa saja tampilan lah ya, estetik. Misalnya kita beli sepeda. Nah, sepeda ini kadang estetik yang apa namanya bentuknya cantik-cantik kah, ya kan? Ada sepeda apa yang mahal-mahal itu, ya kan? Itu estetik.
Atau dari produk-produk kayak eh, handphone, kadang orang melihat estetiknya, tidak mau melihat performance-nya. Yang penting dia cantik, yang penting dia menarik atau estetik. Kemudian ada lagi dimensi fitur. Nah, fitur-fiturnya kalau kita beli handphone lah ya. Handphone ada paling nggak standarnya itu apa? Ada kamera, ada apa namanya, bisa internet, ada untuk telepon, dan ada misalnya untuk eh, membaca, penerjemahkan suara dan sebagainya. Jadi fitur-fitur itu adalah istilahnya suatu keunggulan tersendiri yang membuat orang itu tertarik untuk membeli atau untuk memiliki. Kemudian ada lagi namanya perceived quality. Perceived quality ini maksudnya eh, ada produk-produk itu yang mengacu ke kualitas yang seperti apa. Misalnya standar Eropa kah? Ataukah standar Indonesia kah? Ataukah standar kesehatan kah? Nah, jadi sudah apa namanya, terkenal dengan produk-produk yang berkualitas menurut standar Amerika kah, standar kesehatan dan sebagainya. Contohnya produk makanan, ya kan? Produk yang sudah terjamin kualitinya menurut kesehatan, ya kan? Nah, itu disebut perceived quality. Ada lagi yang eh, dimensi quality itu conformant to standar. Contohnya ini produk-produk yang dipesan gitu ya. Misalnya kalau kita pesan apa namanya, kemarin pesan apa, tongkang ya, mau beli tongkang. Tongkang itu kan pasti punya standarnya gitu kan ya. Atau pesan eh, yang pesawat terbang atau yang besar-besar lah, saya pesan platform minyak dan sebagainya. Dia mengacu kepada standar-standar yang disepakati. Nah, jadi quality itu bisa saja produk itu mempunyai 8 dimensi sekaligus, ya, atau hanya mempunyai 2 dimensi. Jadi bermacam-macam cara memandang keinginan customer itu, ya kan? Misalnya kita punya produk nasi uduk. Nasi uduk tuh kalau dari segi estetik gimana? Oh, kemasannya harus seperti apa? Kemudian platingnya kalau dia di restoran seperti apa? Nah, itu barangkali dilihat nasi uduk dari dimensi estetik, ya kan? Atau kalau apa namanya, kita beli alat kecantikan. Alat kecantikan misalnya lipstick. Lipstick itu kalau menurut kalian seperti apa? Mau dilihat dari apa? Lipstick atau biasanya dilihat dari durability, ya kan? Jadi tidak cepat habis gitu kan lipsticknya, ataupun awet nempelnya, nah, itu bisa juga ya. Nah, ini adalah cara kita memandang, ya. Jadi setiap orang atau setiap customer punya pandangan yang berbeda-beda. Paling tidak salah satu dari 8 ini. Oke, itu dikatakan sebagai dimensi dari quality. Nah, kalau kita ini kan diterjemahkan lah yang tadi ya, di dimensi menurut David Garvin, ya, performan itu merupakan fungsi utama produk, itu kinerjanya. Kata di mobil balap tujuannya untuk membalap gitu kan. Angkot tujuannya untuk bawa penumpang gitu ya. Kalau fitur artinya tambahan yang menambah daya tarik. Kemudian reliability atau keandalan, konsisten berfungsi sesuai janji, konforman kesesuaian dengan standar, tadi saya sudah sampaikan, durability daya tahan umur produk, kemudian serviceability kemudian diperbaiki, estetik tampilan, desain, rasa, kemudian persepsi, reputasi merek, nah, kan, citra di mata konsumen dan sebagainya. Ini ada contoh-contohnya saya ada buat nasi uduk desa, performanya tujuannya untuk kenyang. Durability-nya tahan lama meski sederhana. Nasi uduk kota, lain lagi, estetik, tampilnya cantik, fiturnya banyak, lauknya variatif. Jadi nasi uduk pun lain-lain. Ada yang cuma mengandalkan kenyang, ada yang mengandalkan tampilan dan sebagainya. Nah, jadi kalau kalian punya produk, yang mana kalian mau tonjolkan? Ya, jadi tidak semua produk punya kedelapan ini ya. Tergantung customernya siapa. Ya, kalau nasi uduk di kota, customernya pengen tampilannya dulu. Kalau nasi uduk di desa, yang penting kenyang. Nah, itu kan berbeda-beda.
Tapi kalau kalian balik, nasi uduk kota kalian jual di desa, ya orang nggak laku. Atau nasi uduk desa dijual ke kota, begitu juga. Ya kan? Nah, ini yang perlu kita pahamin. Oke? Ah, berikutnya kita ada bicara namanya service quality. Ya, jadi service quality itu adalah produk jasa. Ya, jadi produk jasa yang diinginkan oleh customer itu seperti apa? Contoh produk jasa itu misalnya eh, tukang urut. Tukang urut itu kan jasa. Jadi ada 5 macam eh, apa namanya kriteria untuk produk yang berbentuk jasa. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. Pertama misalnya tukang urut. Nah, tukang urut itu contohnya apa sih? Barangkali assurance. Nah, tukang urut itu bisa jadi jaminan. Kalau diurut sehat. Saya tukang urut tulang gitu ya. Jaminannya kalau disuruh diurut sama tukang urut spesialis tulang sembuh. Nah, itu kan jasa, assurance. Kemudian ada juga yang sifatnya jasa itu responsif, ya. Contohnya kalau kita apa namanya beli tiket dari apa atau ikut apa namanya ikut tour travel, ya. Barangkali yang ingin kita harapkan dari jasa tour travel itu responsif. Kalau ada masalah, cepat respon mereka. Para turisnya tidak ditelantarkan, ya kan? Nah, itu respon. Ada juga yang bersifat empati. Nah, contohnya ini empati ini barangkali pelayanan kesehatan. Ini ditekankan empatinya, ya. Jangan sampai orang sakit dimarahin, nah berarti tidak empati. Kemudian ada lagi yang tangible. Tangible ini eh, artinya bisa eh, berbentuk ya, tangible, nampak. Jadi jasa yang bisa nampak hasilnya, tangible. Contohnya jasa bikin rumah. Itu kan jasa bikin rumah itu kan jasa juga. Dia tangible. Ada lagi bisa diandalkan. Nah, bisa diandalkan ini artinya misalnya jasa servis motor kah, ya kan, servis AC kah. Nah, itu bisa jadi yang diandalkan adalah keandalannya. Nah, ini dikatakan sebagai serqual model. Jadi eh, cara memandang quality atau keinginan customer untuk produk-produk service atau jasa. Kalau yang tadi itu, yang 8 dimensi tadi, itu adalah produk-produk non jasa atau produk-produk yang eh, selain jasa lah ya, produk yang jadi gitu ya, yang nampak ya. Nah ini ada 2 dimensi, berarti ada tadi produk, kemudian ini adalah jasa ya. Ini keterangannya ya, menurut siapa para suraman ya, serve wall. Ada bukti fisik ya kan, misalnya eh, tukang bersih-bersih atau kerja restoran. Nah, itu kan bisa yang dilihat adalah kebersihan ataupun layanan kalau dia keandalan ya sesuai janji ya kan. Kemudian respon tadi udah saya jelaskan. Kemudian assurance rasa aman, pengetahuan, sopan santun, empati, perhatian ya kan. Contohnya service laundry. Laundry ini ya harus bisa diandalkan ya. Layanan sesuai dengan janji, pakaian bersih ya. Jumlahnya tepat. Jangan sampai bersih tapi jumlahnya berkurang. Pakai yang baru-baru hilang gitu kan. Kan tidak reliability. Banyak barang hilang kan. Atau tangible. Bisa dilihat tempat cucinya bersih, aromanya wangi ya kan, nampak gitu kan. Kalau servis bengkel gimana? Assurance. Assurance artinya kalau masuk bengkel motornya jadi bagus, ya kan? Asuransinya apa? Teknisinya bersertifikat, ahli gitu ya. Kemudian cepat, ya kan? Kalau misalnya servisnya itu bisa datang gitu kan ke rumah atau ke tempat yang diperlukan, nah, itu disebut sebagai responsif. Nah, ini adalah dimensi untuk jasa. Oke, dari dimensi untuk produk. Nah, sekarang kita bicara definisi tentang quality. Kalau kita bicara quality, maka nanti kita akan bicara dengan namanya variasi. Ya,
variasi itu apa sih? Variasi itu sesuatu yang berubah-ubah pada satu keadaan. Contohnya, nasi uduk. Ini saya contoh nasi terus nih ya. Nasi uduk. Nasi uduk variasinya apa? Kadang mentah, kadang terlalu lembek, kadang kering, kadang tidak masak, kadang eh, apa namanya tampilannya kurang bagus. Jadi variasi. Variasi itu kadang bagus, kadang berlebih dan seterusnya. Itu disebut variasi, ya. Nah, ini kalau produk makanan bervariasi seperti itu, ini artinya keinginan customer itu tidak terpenuhi. Kadang dapat produk yang bagus, kadang produk yang kurang bagus. Nah, itu disebut variasi, ya. Misalnya kita bikin apa namanya beli handphone atau beli handphone, ya kan? Kebetulan beli handphone kan cuma satu, ya kan? Variasinya seperti apa? Handphone yang ini yang dulu bagus, sekarang cuma beli apa 1 tahun udah rusak. Itu kan berarti ketahanannya bervariasi. Ya, begitu juga variasi misalnya kita beli pesan kapal, tadi kapal tongkang itu, variasi ukurannya bagaimana? Ini juga variasi. Jadi keinginan customer itu berbanding terbalik dengan variasi. Kalau variasinya itu sedikit, customer happy. Dia tidak terkaget-kaget gitu kan ya. Oh, selalu dapat yang sesuai dengan keinginan. Contohnya kemarin apa? Ayam ricis. Setiap datang ke ayam ricis, rasanya selalu sama, enak. Ada kejunya, pedas gitu kan. Besoknya beli lagi, sama juga. Itu artinya variasinya sedikit. Tapi kalau misalnya hari ini kita pesan ayam ricis, rasa ayam penyet. Besok beli lagi ayam ricis. Ternyata rasa bebek apa namanya goreng. Ini kan bervariasi. Oke, jadi quality itu berbanding terbalik dengan variasi. Artinya apa? Makin sedikit variasinya, maka makin berkualiti lah barang itu. Ya, itu pemahamannya. Nah, ini kita lihat kalau variasi itu digambar dalam kurva statistik itu yang di tengah ini variasinya sedikit. Ini produk-produk Jepang contohnya, ya. Kalau yang melebar ini adalah variasinya banyak. Walaupun ini sama-sama bervariasi, punya Jepang produk tip Hondanya bervariasi, tapi sedikit. Artinya antara eh, kesalahan dengan kemungkinan salah itu sedikit. Tapi produk Amerika itu lebar. Tetapi kedua-duanya masuk dalam spek, ya, masuk spek bawah, masuk spek atas. Oke, tetapi resiko produknya Amerika ini kemungkinan ada kerusakan itu makin besar. Jadi kita bicara apa? Variasi. Kenapa produk Jepang laku? Ya, karena dia konsisten dengan variasinya. Variasinya kecil. Ini disebut sebagai kualitas itu berbanding terbalik, inversely inversely proportional, artinya berbanding terbalik terhadap variability. Oke ya, paham nih ya? Jadi kalau bicara quality improvement, nah juga kalau bicara improvement, peningkatan quality, itu artinya kita mengurangin variasi pada proses dan produk. Contohnya tadi nasi uduk tadi ya, misalnya bervariasi antara contohnya waktu jam jam jualannya lah. Kadang dia buka jam 6, kadang jam 7, kadang jam 8, kadang jam 9, kemudian besok-besok buka jam 5. Artinya kan variasi toko bukanya kan udah banyak sehingga orang bingung belinya harusnya jam berapa gitu kan ya. Nah, kalau misalnya dia ada improve, misalnya dia buka selalu jam 6.30. Artinya variasi bukanya pun segitu-gitu aja. Besok 6.29. Besoknya lagi 6.31. Artinya cuma beda 1 menit bukanya. Nggak sampai beda 1 jam. Itu artinya variasinya sedikit. Jadi kalau mau dikatakan peningkatan quality atau quality improvement, artinya bagaimana mengurangi variasi tadi. Jadi semua masalah quality itu bisa bicara dengan variasi tadi. Begitu juga kedisiplinan ya, kadang datang tepat waktu, kadang terlambat 10 menit, besok terlambat 30 menit. Nah, ini kan tidak tepat waktu. Ya, itu contohnya ya.
Jadi kalau bicara improvement, improvement itu artinya mengurangi variasi dalam proses dan produk. Sehingga produk itu konsisten atau istiqomah bahasanya ya. Nah, ini contoh-contohnya saya buat sini ya. Quality berbanding terbalik dengan variasi. Quality is inversely proportional to variability. Artinya, semakin besar variasi proses produk, semakin sulit konsistensi kualitas tercapai. Kualitas tinggi berarti variabilitasnya rendah. Contohnya, nasi uduk yang setiap hari rasanya beda. Pelanggan tidak puas, ya kan? Atau minuman dalam kemasan dengan rasa, isi, dan warna selalu sama, dianggap berkualitas tinggi. Contohnya Coca-Cola, ya. Coca-Cola itu rasanya dari zaman dulu itu aja. Ya. Implikasinya, perusahaan perlu mengendalikan variasi melalui standar operasi prosedur, melalui inspeksi, melalui SPC. Jadi di pabrik-pabrik itu tugas QC itu jangan sampai membuat produk yang terlalu banyak variasinya. Bedakan dengan eh, kalau makan itu kan variasi itu menu gitu ya. Artinya variasi ini konsistensi terhadap satu jenis parameter. Contohnya parameter rasa. Nasi uduknya rasanya pas setiap setiap kita beli selalu enak, selalu gurih gitu ya, selalu matang ya kan. Dan itu artinya satu parameter itu konsisten di situ-situ aja ya kan. Itu disebut variasinya rendah ya. Nah, kita berikutnya bicara suara customer, keinginan customer, voice of customer ya. Ini bisa biasanya di apa kan dikerjakan oleh pihak-pihak perusahaan untuk melihat pelanggan tuh maunya apa sih. Nah, itu kan pelanggan tuh inginnya produk yang seperti apa. Jadi disebut sebagai suara atau kebutuhan atau harapan atau keluhan satu eh, produk oleh pelanggan. Ya. Jadi VOC ini bisa berupa permintaan langsung atau harapan yang tidak diucapkan. Saya yang paling susah adalah yang tidak diucapkan. Contohnya yang bisa diucapkan ini misalnya eh, komplain. Nah, itu kan bisa berupa permintaan langsung. Kalau implisit, tiba-tiba misalnya customernya tak muncul lagi. Kita nggak tahu apa masalahnya. Nah, ini bahaya. Jadi kalau kita lihat di restoran Padang zaman dulu, ya ditulis di apa namanya pintu keluarnya itu, kalau Anda puas, kasih tahu kawan katanya. Tapi kalau kalian uh, Anda tidak puas, kasih tahu kami. Artinya keluhan itu dikasih tahu supaya apa? Si pembuat produk tadi, misalnya tadi rumah makan itu tahu apa yang harus diperbaiki. Nah, itu salah satu contoh voice of customer. Nah, sumber-sumber VOC ini tadi apa? Komplain gitu ya. Bisa ke service center atau survei atau bisa data penjualan. Kalau yang laku berarti sinyal kebutuhannya itu bagus. Kalau produk nggak laku berarti ada masalah. Kemudian ada review online atau medsos gitu kan. Atau langsung diobservasi. Customer behavior. Bisa kita eh, pengamat tuh datang ke toko apa namanya? Ke pusat toko handphone. Setiap yang keluar dari toko handphone itu dari misalnya ke mana kawasan produk-produk handphone, setiap yang keluar dari situ beli kita tanya beli yang mana, kenapa gitu ya. Kemudian datang lagi yang sudah beli lagi kita tanya produk apa yang dibeli, terus saja sampai terkumpul data observasinya. Nah, ini adalah sumber dari voice of customer. Nah, ini kalau customernya bersuara mudah dipenuhi. Yang bahaya kalau customernya tidak bersuara dan hilang begitu saja ya. Oke, kita bicara ini. Nah, tadi ya jenis-jenis VOC dinyatakan saya mau minta ini, saya minta yang pedas, saya minta yang dingin, saya minta yang bagaimana ya, ya. Contoh saya ingin HP baterai tahan lama, dinyatakan gitu kan. Yang tidak dinyatakan contohnya apa? Apa yang diasumsikan
pelanggan tanpa perlu diucapkan. Misalnya pelanggan menganggap nasi uduk pasti matang, bukan setengah matang. Ini nggak perlu diucapkan, pasti tahu kan bahwa nasi uduk itu harus matang. Kalau nggak matang, pelanggan komplain. Walaupun kadang-kadang nggak bunyi dia kan. Kemudian ada lagi jenis VOC yang fitur yang melebihi ekspektasi. Ya, misalnya kita beli handphone, ada kamera AI-nya yang bisa kita edit apa namanya foto-foto gitu kan ya. Nah, ini kan ternyata pelanggan suka. Ini juga termasuk jenis VOC yang membuat kejutan. Ya. Nah, ini dari VOC ini, dari suara customer tadi, saya ingin ini, saya ingin itu, saya tak mau ini, saya tak mau itu disebut sebagai VOC. Ini harus kita tampung. Nah, contohnya tadi kita kembali ke apa namanya nasi uduk. Nasi uduk enak. Nah, enak itu kalau di pabrik atau di tukang masak nasi uduk seperti apa? Ya kan? Nasi uduk yang enak itu seperti apa? Nah, keinginan customer ini kita terjemahkan menjadi critical to quality. Contoh tadi nasi uduk enak diterjemahkan ke si Tiki, nasi uduk enak tuh pertama nasinya matang, gitu kan? Kalau nggak matang bisa nggak enak. Yang kedua nasinya matang, kemudian nasinya eh, banyak, misalnya gitu kan? Banyak dan matang. Kalau kurang banyak berarti pelanggan tidak suka gitu kan. Ada lagi selain nasinya matang, kemudian nasinya itu gurih. Artinya gurih itu apa? Takaran santannya misalnya 1 liter 1 liter beras, santannya 1 biji atau 1 liter. Jadi ada terjemahan dari keinginan customer menjadi kualitasnya itu seperti apa? Apa saja parameter-parameter yang harus dipenuhi. Itu disebut sebagai critical to quality. Nah, ini tugas siapa nih dari POC ke CTQ? Ini adalah tugas dari orang quality assurance, ya kan? Contohnya lagi misalnya mobil balap. Mobil balap itu customer ingin akselerasinya itu dalam 1 detik dari 0 menjadi 50 kilometer per jam. Gimana tuh terjemahannya? Ya kan? Berarti terjemahannya menggunakan apa? Turbo. Kemudian ketahanannya untuk akselerasi itu jangan sampai digeber mesinnya itu pada lepas gitu kan ya. Jadi ada kekuatannya juga. Jadi keinginan customer tadi diterjemahkan secara teknis. Nah, yang tahu secara teknis ini adalah orang quality assurance dan juga para engineer. Ini tugas engineer lah ini, ya kan? Karena kita lihat detail ya. Nah, ini ya. Jadi kita bicarakan proses. Jadi proses membuat satu produk itu dimulai dengan memasukkan input, ada ada parameter yang mempengaruhi, kemudian jadi produk. Nah, produk ini terdiri dari karakteristik. Nah, karakteristiknya itu yang disebut sebagai apa? CTQ. CTQ ini diukur menurut apa tadi? Menurut keinginan customer. Jadi produk kita tuh ada karakteristiknya. Jadi contohnya tadi nasi uduk. Bahannya nasi, santan, cabai, dan sebagainya. Dibuatlah nasi uduk itu. Nasinya, lauknya, dan sebagainya. Karakteristiknya tadi apa? Satu, nasinya masak. Dua, nasinya gurih. Tiga, nasinya apa lagi? Eh, beraroma. Ini masing-masing karakteristik ini harus dipenuhi. Sehingga produk ini kalau dikembalikan ke customer, dia sesuai dengan VOC-nya. Ya, ini agak susah ya. Kita lihat lagi contohnya. Bagaimana tadi CTQ itu? Ya, CTQ itu harus bisa eh, kita ukur ya, atau kita apa namanya nilai.
Contohnya tadi eh, misalnya handphone yang ringan. Handphone yang ringan itu berapa sih ukurannya? Panjangnya berapa, beratnya berapa, misalnya gitu. Itu kan ada ukuran. Misalnya handphone ringan, berarti beratnya misalnya 100 gram. Ya kan? 100 gram itu berat nggak? Oh ternyata berat, kurangi lagi 80 gram. Atau tadi makanan misalnya, ya kan? Kalau makanan misalnya tadi enak. Enak itu apa sih? Enak itu dari eh, apa namanya rasa atau dari tampilan atau dari warna. Ini kan bisa jadi. Kemudian dari segi waktu bisa diandalkan, tahan lama, bisa diservis. Jadi CTQ itu harus bisa dinilai, bisa diukur, ya. Jadi kalau misalnya tadi sesuatu yang diinginkan customer itu, maka engineer akan mulai memetakan si voice of customer tadi menjadi suatu parameter. Ya. Jadi quality engineering adalah set operasional, manajerial, dan engineering yang menjamin bahwa kualitas karakteristik dari produk itu memenuhi keinginan minimum. Contohnya ayam goreng. Ayam goreng itu kan misalnya crispy. Crispy itu ukurannya apa? Nah, cara membuat crispy gimana? Maka diterjemahkan dalam cara menggoreng, kemudian lama menggoreng, jenis tepungnya. Ini kan diatur dalam proses pembuatan, ya. Nah, itu jadi tugas kita dari POC menjadi CTQ, kemudian dari CTQ turun menjadi proses pembuatan. Nah, sekarang kita lihat contoh ini, ya. Apa CTQ untuk nasi uduk? Jadi nasi uduk itu enak katanya. Enak itu apa sih? Critical quality-nya untuk nasi uduk. Apa beda kedua nasi uduk ini? Ya kan? Lauknya beda, ya kan? Kemudian platingnya juga berbeda, ya kan? Kemudian apa lagi? Banyaknya hampir sama. Sekarang apa sih yang kritikal untuk nasi uduk? Ada yang tahu? Kritikal nasi uduk itu apanya? Kita lihat ini ya, penjelasan. Pertama ada kita lihat di sini ada 4 CTQ-nya, ya. Pertama rasa dan aroma. Contohnya gurih sesuai standar. Jadi ini perbandingan santan dengan air berimbang. Kalau makin banyak santan, barangkali terlalu gurih. Gitu kan? Kalau kurang santan, tidak berasa. Ya, gitu. Kemudian ada aroma wangi khas, bisa ada serai, daun salam, pandan. Ini CTQ-nya, rasa dan aromanya. Ukurannya apa? Nah, kalau ukurannya, kalau menurut teknis gitu ya, ada namanya uji organoleptik panel rasa. Skor minimal 8 sampai 10. Nah, harus lulus ini kalau diuji, ya kan? Kemudian kedua tekstur nasi, tidak lembek, tidak berair, tidak keras, tidak menggumpal. Ukurannya apa? Uji tekstur. Nah, kita bisa ukur kelembapan 55 sampai 60, ya kan? Yang ketiga apa? Kebersihan dan keamanan. Bebas kontaminasi fisik, misalnya ada batu, ada kerikil, kan? Ada kutu barangkali. Kemudian bebas kontaminan, mikrobiologi, ya, tidak berjamur dan sebagainya. Ukurannya apa? Ukuran mikrobiologi, misalnya TPC satunya, ya. Nanti kalian lihat lah TPC itu apa. Kemudian porsi dan konsistensi. Misalnya sesuai dengan klaim 200 gram plus minus 5 gram. Kemudian setiap packing-packingnya hampir sama. Cara mengukurnya apa? Penimbangan acak setiap batch. Nah ini CTQ nasi uduk. Artinya critical to quality. Quality itu apa? Keinginan customer. Jadi ini critical untuk keinginan customer. Jadi harus dipenuhin 4 CTQ ini. Dan CTQ ini masing-masing punya ukuran-ukuran bagaimana memastikan dia terpenuhi. Padahal tadi cuma VOC-nya apa? Nasi uduk yang enak, kemudian menyehatkan, kemudian porsinya banyak, nah, gitu. Itu barangkali dari hasil kuesioner, ya kan?
Maka diterjemahkanlah oleh engineer nasi uduk tadi seperti ini. Oke, ini contoh nasi uduk. Supaya gampang kalian pahamin ya. Oh, ada lagi, sorry. Ada pelengkap. Nah, nasi uduk. Barangkali nasi uduk yang berlauk kata orang Malaysia ya. Ada sambal kacangnya, ada sambal terasinya. SOP porsi lauk. Jangan sampai lauknya ganti-ganti, ya kan? Kemudian kemasan kalau dijual dalam pack, ya. Higienis, tahan bocor, labelnya jelas, ada expire date-nya. Measurement-nya uji kebocoran, cek label, ya kan? Kemudian daya tahan kalau disimpan, misalnya harus bertahan dalam suhu ruang dalam 6 jam. Kalau di luar ruang tanpa basi atau dengan pendinginan bisa tahan 24 jam. Nah, ini kita bisa uji dengan uji penyimpanan dan juga organoleptik. Jadi ada 7 CTQ ya untuk nasi uduk. Nah, ini berat juga kerja engineer nasi uduk ya. Oke, saya pikir paham sampai situ ya. Jadi bagaimana memindahkan apa tadi? Eh, memindahkan voice of customer menjadi critical to quality. Nah, kalau kita lihat tabelnya seperti ini ya, supaya lebih mudah kita lihat. Ini voice of customer sebelah kiri. Kemudian kita terjemahkan dalam CTQ. Kemudian bisa kita ukur apa yang kita mau bikin ini. Kemudian kita buat spesifikasi ya. Nah, ini voice of customer ini diterjemahkan menjadi CTQ. CTQ ini merupakan kerjaan yang cukup berat lah ya. Harus berinovasi, harus kreatif lah, ya kan? Kemudian yang susahnya itu harus bisa diukur. Jadi kita tidak bisa membuat sesuatu yang tidak bisa diukur. Nanti tidak bisa dinilai, ya kan? Sudah tahu cara ukurannya, kita tetapkan standarnya. Contohnya harus bersih dan higienis. Berarti CTQ-nya apa? Kebersihan dan keamanan pangan. Cara mengukurnya apa? Pemeriksaan visual. Ada uji mikrobiologi, ya kan? Kemudian ukurannya apa? Ini testingnya, ya kan? Kita ambil sampel, nah kita lihat. Misalnya lagi porsinya harus konsisten. Kita buat berat, porsi stabil. Caranya gimana? Timbang. Kalau perlu kita ambil sampel beratnya, ya kan? Kemudian juga lauk dan seterusnya. Jadi bagaimana tadi suara customer tadi yang kita kita lakukan observasi, kita buat kuesioner, diterjemahkan menjadi CTQ. CTQ itu kita cari yang bisa diukur, kemudian ukurannya kita jadikan sebagai spesifikasi. Ya, ini CTQ untuk menjadi produk nasi uduk. Oke, nah itu adalah tahapan yang istilahnya apa tadi? Eh, Bagaimana kita merancang produk sebenarnya ya. Ini sebenarnya adalah pelajaran merancang produk. Kalau kalian paham ini ya, paham ini, kalian bisa membuat produk apa saja yang bisa kalian buat secara massal. Contohnya apa? Tabel CTQ untuk makan gratis, makan bergizi gratis. Nah, bisa kalian jadikan tabel seperti ini ya. Nah, sekarang kita bicara variasi. Ya, spesifikasi tadi kan kita bicara spesifikasi. Spesifikasi itu adalah ukuran keinginan, karakteristik tadi ya. Contohnya tadi apa? Spesifikasi ini yang sebelah kanan ini. Nah, spesifikasi ini kan harus minimum skornya misalnya 8 dari 10. Jadi kalaupun dia ada barangkali jadi 8, 8,5, 7,8, kemudian ada 8,1, ada kemudian eh, 7,6 dan seterusnya. Itu kan variasi. Jadi setiap spesifikasi ini nanti kita bicara variasi ya. Nah, kalau kita lihat dari segi variasi ya, baik itu produk manufaktur maupun produk service, maka kita bicara nanti spek, spek atas, spek bawah. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau merancang produk, biasanya dalam desain eksperimen produk, spesifikasi itu tajam. Bisa kalau bikin nasi uduk 10 bungkus, barangkali semuanya rasanya sama lah gitu kan. Kemudian eh, dibuat apa namanya produknya.
Dikontrol di dapur barangkali masih bagus. Bisa dapat 100 bungkus konsisten. Nah, kalau sudah banyak produknya, misalnya 1000 bungkus, kita ambil sampling. Kira-kira ada juga yang lewat dari spek. Misalnya nasi uduknya lembek lah, ada yang keras lah, ya kan dari 1000 bungkus ternyata ada. Nah, ini dikatakan sebagai variasi dari desain sampai menjadi produk massal. Nah, spesifikasi ini bicara apa? Kemampuan kita mengendalikan apa tadi? Variasi. Itu tugas dari orang quality control. Nah, ini ya, batas atas, batas bawah. Jadi variasi, ya. Misalnya tadi kekerasan nasi, kadang lembek, kadang sedikit keras, ya kan? Kadang pas, gitu kan. Terus saya bervariasi seperti ini. Ini disebut sebagai eh, control statistical method for quality control. Jadi kalau makin sedikit variasinya berada di dekat garis tengah ini, berarti dia sangat bagus, sangat sangat konsisten. Tugas engineer adalah jangan sampai melewati sebenarnya batas atas batas bawah ini. Berada dalam kota ini ya masih oke-oke saja. Ya. Tapi kalau ini kita kecilkan, masih nggak dia berada dalam batas, ya kan? Ini disebut sebagai control chart, ya, sebagai teknik untuk mengendalikan proses. Nah, dimulai dari kapan kontrol itu, ya? Dari SPC, kemudian ada namanya design of experiment. Jadi kita belajar ini ada juga yang ambil kuliah ini ya di semester ini juga. Jadi desain eksperimen ini kita menentukan parameter-parameter apa yang mempengaruhi satu satu apa namanya satu karakteristik. Misalnya tadi ke kelembekan nasi. Yang pengaruhnya apa? Nasi lembek itu. Airnya kah? Lama memasaknya kah? Jenis berasnya kah? Ya kan? Atau yang memasaknya. Nanti kan disebut faktor-faktor yang membuat nasi itu masak dengan sempurna. Jenis berasnya, airnya, apalagi tadi yang memasaknya, kemudian ukuran santannya. Nah, ini dibuat dalam namanya design of experiment. Jadi salah satu contoh tadi desain eksperimen untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu CTQ, ya. Kemudian setelah produk itu jadi banyak kita bikin misalnya 1000 1000 bungkus sehari misalnya, ya kan sudah prosesnya udah pakai eh, dapur yang modern barangkali. Nah, untuk memastikan produk itu sesuai dengan spek, kita mengambil apa namanya sampling. Nanti kita akan belajar sampling, ya. Bisa dari 1000 atau dari 100 diambil dua. Jadi kalau 1000 berarti 2 kali 10 berarti diambil 20 bungkus atau 20 unit seterusnya. Itu disebut sebagai sampling. Oke. Nah, kalau bicara tadi ya, kita simpulkan gitu ya. Maka quality planning itu dimulai dari apa? Dimulai dari suara pelanggan. Kemudian pihak quality assurance ya memastikan quality sistemnya itu memasukkan apa tadi? eh, Memastikan keinginan customer itu terpenuhi dari kebijakan, dari prosedur, dari instruksi kerja, dari spesifikasi dan record. Ini dari apa tadi? CVOC menjadi CTQ, CTQ menjadi measurement, kemudian menjadi spesifikasi. Ya, jadi dari keinginan customer kita bisa membuat cara membuat satu produk dan itu diatur dalam quality assurance. Nah, kemudian yang tadi sudah kita punya spesifikasi, punya metode kerja, itu dikendalikan dengan apa? Quality control, ya. Kemudian macam-macam lah, ya, quality control ini supaya keinginan customer tadi terpenuhi. Ini disebut sebagai manajemen aspek quality improvement. Jadi quality improvement itu apa? Mengurangi variasi. Oke. Nah, kita bicara
tadi mengenai hal teknis, kita sekarang bicara mengenai filosofi, ya, cara berpikirnya lah, ya. Ada beberapa filosof dalam bidang quality. Ya, contohnya ini Mr. Deming dari orang Amerika, ya. Ini Deming ini fokus pada continuous improvement dan statistik. Artinya apa? Continuous improvement artinya apa? Terus-menerus berusaha mengurangi variasi. Kemudian kalau Juran, quality itu sesuai dengan keperluan. Kualitas bergantung kebutuhan pelanggan. Kalau pelanggannya orang desa lain, pelanggan orang kota, pelanggan orang kaya, pelanggan orang biasa, ini kan berbeda-beda. Walaupun produk yang dibeli itu sama, ya. Kemudian ada lagi namanya Crosby, ya. Crosby ini mengatakan zero defect, tidak boleh ada kesalahan. Kesalahan harus dicegah, bukan diperbaiki. Tersebut Philip Crosby. Ada lagi namanya Feigenbaum. Ada mencetuskan namanya Total Quality Control. Kualitas adalah tanggung jawab semua bagian. Ya, ada bagian pembelian, bagian pembuatan, bagian pengetesan, bagian penjualan. Nah, ini semuanya bertanggung jawab. Disebut sebagai Total Quality Control. Nah, ini pemikiran-pemikiran quality menurut para pakar. Nah, ini kan. Untuk mengatakan ini pun mereka harus pakar berpuluh-puluh tahun. Nah, untuk kalian barangkali cukup 1 hari karena sudah dikasih tahu gitu ya. Nah, berikutnya, nah ini kita banyak yang kita sampaikan. Bagaimana sih meningkatkan quality itu? Nah, untuk meningkatkan quality, tadi kan improvement katanya kan, kita punya alat namanya PDCA. Seperti roda ini, PDCA. Jadi kalau ada masalah, kita identifikasi, tetapkan tujuan, buat rencana. Itu dikatakan sebagai plan. Sudah ada plan, laksanakan. Jalankan rencana dalam skala kecil. Kemudian periksa hasilnya. Hasilnya kurang bagus, perbaikin. Jika berhasil, buat standar. Contohnya nih kalau nih sepeda ataupun roda, ya kan? Kalau sudah berhasil berarti kan naik. Kalau kualitas itu kan naik, seiring dengan waktu dia naik. Naik sampai ke sini. Nah, supaya roda ini tidak lagi turun, gimana caranya? Kita ganjel. Nah, ganjel pakai inilah kayu. Kayu segitiga itu kalau mobil ditanjakan itu kan ada kayu segitiga itu untuk ganjal ban, ya kan? Nah, tujuan ganjal ini apa? Supaya roda ini tidak turun. Nah, ganjal ini kita katakan sebagai apa? Standar, ya kan? Kalau standarnya bagus, ya besok-besok jangan kurang bagus. Standarnya dipertahankan. Nanti disebut sebagai roda Deming, ya, disebut sebagai PDCA cycle. Di seiring dengan waktu, maka quality itu bertambah. Apa quality improvement itu? Artinya apa? Variasinya berkurang. Ingat ya, quality improvement itu artinya mengurangi variasi. Ya, maka tingkatkan standar, maka quality itu akan meningkat. Oke, nah, ini cara mengerjakannya. Ini ada ininya ya, eh, keterangan-keterangan dari para filosof tadi. 7 penyakit mematikan menurut Deming, ya kan? Ada 7, ini kalian bisa bacalah ya. Dikatakan improve quality, maka otomatis akan mengimprove productivity. Jadi kalau kualitas kita itu sedikit yang variasinya, maka otomatis produk kita lebih banyak kita buat. Contohnya tadi eh, nasi nasi uduk tadi, ya kan? Kalau hari-hari kita buat bagus terus, otomatis dibeli orang terus. Tapi besoknya misalnya keras, besok-besoknya orang akan apa namanya tidak beli, sehingga produk kita tidak laku. Otomatis productivity kita kurangin. Misalnya laku 100, besok itu cuma laku 50, ya kan? Akibatnya apa? Yang 50 dibuang. Mau diperbaiki nggak bisa, ya kan? Tapi kalau laku 100 habis. Besok kita buat 120 habis, 150 habis. Artinya apa? Kualitinya bagus, sesuai keinginan customer. Jadi produktivitas semakin tinggi,
Ya, ini 7 penyakit ini bisa kalian baca ya. Nah, ini ada saya kotak-kotakkan ini quality filosofi dan manajemen strategi menurut Deming tadi. Ya, kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, pertama dia katakan konstan fokus. Nah, fokus. Misalnya kalau bikin produk yang seperti apa? Fokus. Kemudian ada adopsi pemikiran baru. Misalnya produk yang ingin tren. Kita pemikiran baru. Ternyata bukan hanya enak makanan itu, harus melihat tampilan, kan. Kemudian jangan tergantung hanya pada ukuran yang eh, bersifat massal. Detail, harus detail, ya kan? Kemudian kita tidak menghargai supplier katanya hanya berdasarkan harga. Contohnya produk-produk, katanya produk-produk Cina murah. Tidak hanya murahnya saja, tapi kalau kualitasnya sama, kenapa tidak? Nah, itu ya. Jadi supplier-supplier itu bukan harga yang murah, tapi misalnya konsistensi pengiriman, kemudian servis setelah penjualan. Nah, ini barangkali untuk menilai satu performa dari supplier, ya kan? Kemudian juga fokus kepada improvement. Improvement itu apa artinya? Mengurangi quality. Kemudian training. Nah, ini training bagian dari meningkatkan kehandalan karyawan. Kemudian meningkatkan kepemimpinan. Meningkatkan cara supervisi atau pengawasan. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran dari Deming untuk bagaimana membuat produk itu berkualiti secara terus-menerus. Ya. Ini bisa kalian dalamin lagi, ya. Ini ada lagi eh, dari Deming juga, ya. Saya juga bagi-bagi dalam 7 ini, ya. Pemikirannya apa? Drive out fear, hilangkan ketakutan. Jadi ketakutan itu hanya bisa dihilangkan oleh siapa? Manajemen. Kemudian breakdown barrier. Jadi kalau biasanya dalam bisnis itu antara departemen-departemen itu ada eh, tidak bekerja sama, ya kan? Kemudian hilangkan target-target yang muluk-muluk, ya kan? Nah, ini tidak produktif. Kemudian hilangkan banyaknya standar. Jadi kalau ada standar yang rumit, nah ini akan menyusahkan. Kemudian apalagi nih, hilangkan barrier yang tidak menghargai karyawan, ya kan? Karyawan bagian terpenting, ya. Kemudian eh, program edukasi untuk karyawan. Misalnya mereka diajarin SPC, diajarin tentang PDCA, diajarin tentang CTQ, VOC dan sebagainya. Ya, kemudian buat top management structure ya secara terstruktur untuk membantu eh, berapa poin ini? 13 poin tadi ya. Dia ada 1, 2, 3, 7 ditambah berapa ini? 7, 7 ya, tambah 7 lagi, 14 poin ya. Nah, ini akan eh, bagus kalau pemikiran si Deming ini bisa kita terapkan secara idealnya ya. Jadi Pak Deming ini dikatakan sebagai suhunya quality. Ya, kalau ditanya siapa suhunya quality, itulah Edward Deming. Dan ini hebatnya Edward Deming ini mempraktekkan pemikirannya di mana coba? Bukan di Amerika, tapi di Jepang. Dan Jepang yang mengikuti cara pemikiran Edward Deming. Jadi Edward Deming ini bisa dikatakan maha gurunya quality orang Jepang. Oke? Nah, itulah sebab mengapa waktu itu Jepang produk-produknya sangat laku karena tadi itu diajarin oleh Pak Deming, ya. Ini ada lagi prinsip dari Juran. Juran ini juga disebut sebagai ahli quality juga. Jadi kalau quality itu menurut Juran ada 3.
direncanakan tadi kayak VOC menjadi CTQ itu kan rencana. Kemudian dikendalikan, dikontrol tadi kan pakai quality control. Kemudian di improvement, variasinya dikurangin. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Planningnya tadi apa? POC, CTQ, measurement, spesifikasi. Kemudian dijalankan, dikendalikan. Sudah dijalankan, lambat laun diimprove. Improve itu artinya apa? Dikurangin variasi-variasinya. Ini menurut Juran. Ini sudah kita bahas tadi. Ya, ada lagi manajemen strategi itu ada namanya TQM, ada pakai ISO, ada pakai Six Sigma, ada pakai Lean Management, ya, ada lagi pakai Kaizen dan seterusnya. Ini bisa kalian apa namanya gali-gali lah ya. Kalian tanya-tanya sama Google, tanya-tanya sama ChatGPT, ya, ini bisa kalian perdalam lah ya. Nah, ada beberapa apa namanya eh, tindakan-tindakan manajemen yang eh, dikatakan tidak berhasil. Contohnya TQM. TQM itu apa sih? Total Quality Management. Jadi proyek meningkatkan quality secara total. Nah, itu kenapa gagal? Gagalnya satu kurang komitmen dari manajemen. Jadi hanya proyek selintas-lintas saja ya. Kemudian fokus pada alat bukan pada budaya. Jadi mindsetnya nggak berubah. Kemudian karyawan tidak dilibatkan, hanya disuruh-suruh ya. Kemudian orientasi jangka pendek untuk kejar profit, lupa kualitinya. Kemudian berikutnya quality pengukuran tidak tepat. Tidak diukur terhadap kepuasan pelanggan, hanya dihitung output ya. Sehingga hasilnya banyak yang gagal menjalankan ini. Ini analisis dari kegagalan strategi total quality management ya. Yang berikutnya lagi ya. Nah, kalau diperbaikin jadi seperti ini ya. Komitmen nyata, kemudian bangun budaya, libatkan karyawan, fokus jangka panjang dan seterusnya. Sehingga TQM-nya itu bisa diperbaiki. Berikutnya yang cenderung gagal adalah ISO. Nah, ini ISO ini kan kalau kita perhatikan ISO itu kadang dikerjakan pada saat audit. Setelah audit lewat, ya kerja lagi seperti biasa. Tidak pakai standar, tidak pakai apa namanya prosedur dan sebagainya. Sehingga terjadi pemborosan dan hasilnya tidak ada. Ya kan? Itu pemborosan ISO itu sekitar 40 miliar 40 triliun dolar setahun. Itu untuk mendapatkan ISO. Dan tidak semua company hasilnya bagus. Karena tadi ya, karena setiap audit baru jalankan ISO. Setelah lewat audit, kerja tidak ada ISO lagi. Jadi dalam 1 tahun itu kerja pakai ISO itu cuma 1 minggu. Selebihnya tidak ada lagi. Nah, ini yang kadang membuat apa namanya kegagalan dalam standar ISO. Ya, pertama lebih menekankan proses formal, kemudian jadi beban administrasi, disalahgunakan untuk image. Sertifikasi tidak sama dengan kualitas, hanya bukti ada sistem. Barangnya begitu-begitu juga. Jadi sukses ISO bergantung kepada komitmen budaya organisasi. Nah, ini adalah kelemahan dari ISO. Nah, kalau kalian nanti jadi manajer ISO, nah ini perlu kalian cermatin supaya ISO yang kita beli mahal-mahal itu betul-betul bermanfaat. Nah, ini kelemahannya ya. Kemudian kita bicara lagi ada namanya Sigma, Six Sigma. Apa itu Six Sigma? Six Sigma itu adalah defect yang makin sedikit dari produk yang kita buat. Ya. Kalau kita lihat tabel ini ya, kalau Sigmanya 3, Sigmanya 3 itu defectnya ada 666.000 dari 1 juta. Kalau 6 Sigma itu cuma 3 yang rusak. Ya. Jadi contohnya kita punya produk terdiri dari 100 komponen. Ya, produk 100 komponen. Contohnya handphone. Handphone ini ada berapa komponen dalamnya? Anggaplah 100 dengan 3 sigma masing-masing komponen. Kalau 3 sigma masing-masing komponen, maka kita katakan handphone ini punya tingkat quality cuma
ini kalikan 100 kali, maka defeknya itu sampai 23,7%. Nah, ini bahaya. Itu dikatakan sebagai bagaimana defect itu dipengaruhi oleh komponen-komponen. Nah, untuk Six Sigma itu ada jenjang-jenjang untuk apa namanya sertifikasi pemegangnya ya, dari Green, Black sampai Master Black. Oke, bagi yang berminat untuk mempunyai karir dalam bidang Six Sigma quality, kalian bisa mengapply untuk menjadi Green Belt, kemudian selanjutnya menjadi Black Belt, kemudian menjadi Master Black Belt. Sebelum Green ini ada namanya Yellow Belt. Ya. Dan ini biasanya ujian, kemudian ada tugas, sudah lulus, ya kan, baru nanti naik ke black belt dan seterusnya. Ini bayarannya sudah mendunia nih kalau sudah dapat ini ya. Silakan kalian telusurin bagaimana cara mengapply green menjadi black, kemudian jadi master black. Nah, berikutnya quality itu bisa dilihat dari sini ada beberapa cara membuat barang-barang berquality itu. Ada namanya DFS, Design for Six Sigma. Artinya kita buat produk itu sudah kita rancang jangan sampai defectnya itu banyak, robust ya, dia tangguh ya kan. Atau kita buat sistem lean. Lean itu artinya ramping ya, mengurangi waste, mengurangi pemborosan. Itu disebut sebagai lean. Ketangguhannya dilihat dari apa? Lead time. Kemudian ada lagi Six Sigma Demic. Ini mengurangi defect. Ini menjadi capable. Nah, kalau ketiga-tiga ini dijalankan, ini hebat kali. Ya, ini cuma selintas saya berikan supaya untuk memberikan gambaran bagaimana orang-orang eh, quality mempunyai apa? Mempunyai cara metode yang berbeda-beda ya. Ada DFSS, ada Lean Management, ada Six Sigma, Demic ya. Untuk tujuannya apa tadi? Untuk membuat produk yang berkualiti. Ya. Sedikit lagi ya. Sekarang kita lihat apa hubungan quality dan productivity. Ya. Contohnya ini, kalau makin bagus produk itu, otomatis eh, yield atau hasilnya itu tinggi. Contohnya ini ada yield. Kalau disebut yield 75, artinya kalau dari bikin 100, maka yang rusak itu 25. Kemudian yang rusak tadi 25, kalau di rework hasilnya 60% bisa diperbaikin. Itu maksudnya rework ya. Jadi kalau kita punya, nah, misalnya cost-nya itu $20 setiap kita buat, kemudian kita rework itu $4, maka cost untuk produk yang bagus adalah berapa? $20 kali 100 ditambah $4 untuk apa namanya biaya rework ya. Yang reworknya tadi kan berapa? 60% yang bisa di rework ya. 60% dapat berapa itu? Ya. Sehingga dapat total produknya adalah 90. Sehingga satu produk itu cost-nya adalah $22. Ini kalau yield-nya 75. Nah, kalau yield-nya bagus 95 dan reward-nya juga 60%, artinya dari 100 kita reject-nya 5, 5 itu kita rework dapat berapa tuh? 5 kali 6 dapat 3. Ya, berarti 93 yang bagus. Ya kan? 95 tambah 3, 98. Jadi ada 3 yang bagus. Jadi ini 100 kali $20 karena yang dibikin adalah 100 yang kita bisa dapat 3 total cost-nya adalah $20. Jadi bedanya adalah $2 untuk cost pembuatannya. Itu dari cost pembuatannya, ya kan? Maka kita lihat di sini ada pengurangan cost itu 10%. Kemudian productivity-nya bisa 10%, ya kan? Tadi 90 jadi 98. Ya kan? Kemudian tidak ada tambahan orang, tidak ada tambahan pekerja, atau tidak ada tambahan biaya. Jadi kalau kita lihat dari sini, dengan barang berkualiti itu otomatis biayanya turun,
dan untungnya banyak ya. Contohnya nih, untungnya biaya turun. Untungnya banyak karena dijual 98 biji. Ini biaya yang buatnya mahal, kemudian yang dijual cuma 90, ya kan? Jadi dengan kualitas yang bagus, yang dijual banyak, pembuatannya murah. Kalau kualitasnya kurang bagus, yang dijual sedikit, buatnya mahal. Itu bedanya ya. Jadi penting sekali kita membuat produk yang berkualiti, yang tidak banyak rusaknya, ya kan? Nah, bicara mengenai cost, ada namanya quality cost. Quality cost ini uh, macam-macam, ya. Ada biaya untuk mencegah, ada biaya untuk mengatasi yang sudah rusak, ada biaya penilaian, ada biaya kalau sudah diterima customer itu rusak. Ini banyak costnya nih, ya kan? Gara-gara quality tidak bagus. Untuk mencegah, kemudian biaya scrap, biaya reward, kemudian untuk biaya inspeksi, dan biaya kalau kena komplain. Biaya cost itu sampai 4 atau 5% dari sales. Atau ada juga yang sampai 35% dari sales. Artinya kalau quality cost ini bisa ditekan murah, otomatis keuntungan perusahaan akan naik. Jadi quality cost ini ternyata tinggi juga, ya. Berhubungan waktu produksi, waktu identifikasi, waktu repair, ya, yang tidak memenuhi apa tadi? Keinginan customer. Oke. Contohnya pesawat. Pesawat itu sudah dibikin banyak. Saya bikin 10. Sudah dikirim ke customer, pesawatnya itu mulai jatuh. Yang pertama jatuh. Langsung yang 9 tadi nggak dipakai, dikembalikan ke pabrik pesawat. Berapa biayanya itu? Ya kan? Rencananya mau untung, ternyata jadi buntung. Sama kayak tadi nasi uduk, kita jual 100, ternyata ada yang keracunan. Otomatis biayanya akan menjadi sangat tinggi, ya. Tapi kalau 10 biji tadi pesawat kita kirim, semuanya terbang mulus, semuanya tanpa ada kecelakaan, biayanya rendah, untungnya langsung banyak, ya kan? Nah, begitu juga, ya. Nah, sekarang ini tugas, ya. Tugas ini agak berat, ya, tugas kelompok, ya. Jadi bagaimana kalian membuat satu produk, ya, tidak boleh ada produk yang sama, ya. Satu kelompok itu produknya satu biji aja. Jelaskan cara proses pembuatannya, kemudian apa karakteristik yang diinginkan pelanggan. Kemudian rubah yang nomor 3 tadi VOC, nomor 3 ini VOC ya. Rubah yang nomor 3 menjadi CTQ. Kemudian jelaskan CTQ dalam menjalankan yang nomor 2. Buat dalam laporan format skripsi, buat dalam PPT, presentasikan dalam kelompok, kemudian direkam, upload ke YouTube, masing-masing anggota submit ke email saya. Ya, ini yang tadi saya jelaskan. Kalian praktekkan dengan satu produk yang kalian pilih. Oke, ini kalian praktekkan, kalian baca lagi. Oke, itu saja kuliah kita malam ini. Eh, Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.